Halo semua, tahukah Anda tentang DNA? DNA adalah pusat informasi untuk membentuk seluruh bagian dari tubuh kita, dari kecil hingga besar. Maka itu, manusia menelitinya sejak dari penemuannya, untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses dan mekanisme dalam tubuh manusia. Kita ketahui, sel tubuh kita terus membelah. Maka itu, DNA harus juga memperbanyak dirinya. Proses perbanyakan DNA ini dinamakan replikasi DNA. Hal ini yang kita akan bahas lebih lanjut. Pembahasan tentang replikasi DNA tidaklah rumit. Mari kita pecah menjadi beberapa pertanyaan 5W dan 1H. Yang pertama, apa sebenarnya replikasi DNA itu? Replikasi DNA adalah suatu rangkaian proses penggandaan rantai DNA dari satu rantai ganda DNA menjadi dua rantai ganda DNA. Pertanyaan kedua adalah, di manakah proses replikasi ini terjadi? Replikasi DNA terjadi baik di sel eukariot maupun pada sel prokariot. Pada sel eukariot yang memiliki membran inti, proses replikasi DNA terjadi di inti sel atau biasa disebut sebagai nukleus. Sedangkan pada prokariot, proses replikasi DNA ini terjadi di sitoplasma karena prokariot tidak mempunyai inti sel dan materi genetiknya berada bebas di sitoplasma. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan proses replikasi DNA ini terjadi? Sebelumnya, mari kita ingat-ingat dulu bahwa dalam siklus sel ada dua fase, ada fase interfase dan juga fase mitotik. Dan pada fase interfase ini adalah fase persiapan yang dibagi menjadi 3 subfase, yaitu G1, S, dan G2. Dan pada subfase S ini atau sintesis DNA, proses replikasi DNA ini terjadi. Lalu, kenapa perlu dilakukan replikasi DNA? Sekarang coba kita lihat satu sel ini. Sel ini akan membelah menjadi 2 sel, dan akan membelah lagi menjadi 4 sel. Apa yang terjadi kalau tidak ada replikasi DNA? Apakah anakan selnya akan memiliki seperempat porsi DNA dari indukannya? Tentu tidak. Replikasi DNA ini dilakukan untuk mempertahankan jumlah set DNA yang dimiliki oleh sel saat membelah. Lalu, siapakah yang berperan dalam proses replikasi DNA ini? Mari kita berkenalan satu persatu. Yang pertama adalah helikase, kemudian ada single strand binding protein, topoisomerase, primase, DNA polimerase, dan juga DNA ligase. Terdapat 3 hipotesis untuk pemodelan replikasi DNA ini, yaitu ada model konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ketiga hipotesis ini, perlu kita ketahui bahwa enzim DNA polimerase tidaklah seperti manusia yang memiliki arah mata angin sebagai penunjuk arah. DNA polimerase hanya mengenali ujung 5 dan ujung 3 dari DNA, dan DNA polimerase hanya bisa bekerja dari arah 5 ke 3. Kembali ke ketiga hipotesis tadi, mari kita lihat terlebih dahulu model konservatif. Pada model ini, untai DNA lama yang berwarna biru, kemudian disintesis untai baru berwarna orange. Selesainya proses replikasi, untai lama akan bergabung kembali dan dengan untai lama, dan untai baru akan bergabung dengan untai baru juga. Yang kedua adalah model semi-konservatif. Pada model ini, kedua rantai dari indukan akan berpisah dan berfungsi sebagai template untuk pembentukan untai yang baru dan tidak akan berpisah lagi, sehingga yang baru mengandung untai lama dan untai baru. Dan yang ketiga adalah model dispersif, di mana untai barunya merupakan campuran dari untai lama dan untai baru secara acak. Lalu, manakah dari ketiga model ini yang benar? Untuk mengetahuinya, dilakukan percobaan dengan menumbuhkan bakteri Escherichia coli pada medium dengan prekursor nukleotida yang ditandai yaitu N15 dan juga N14. Dengan N15 adalah yang lebih berat dan berwarna biru tua, sedangkan N14 lebih ringan dengan warna biru muda. Hasil yang diperoleh ternyata menunjukkan pada generasi awal semuanya mengandung N15, lalu pada generasi kedua terlihat warna campuran antara biru muda dan biru tua yang menunjukkan bahwa pada DNA anakan mengandung satu untai dari induk dan satu untai baru.
Lalu, pada generasi ketiga, terlihat adanya warna campuran dan juga warna terang. Hasil ini sesuai dengan model semi-konservatif. Lalu, dari manakah replikasi ini bermula? Titik awal replikasi dinamakan origin of replication. Baik prokariot maupun eukariot memilikinya dengan ciri yang sedikit berbeda. Pada prokariot, dengan DNA-nya yang berbentuk lingkaran, hanya terdapat satu origin of replication, sedangkan pada eukariot yang DNA-nya berbentuk linear, origin of replication dapat terjadi di sekaligus banyak tempat. Sekarang bayangkan bahwa sel adalah sebuah jeans. Dan di dalam jeans tersebut terdapat komponen berupa resleting, yang kali ini kita akan samakan seperti DNA karena memiliki morfologi yang mirip dalam proses replikasi ini. Tujuan kita adalah membuat lebih banyak resleting. Untuk apa? Untuk membuat lebih banyak jeans tentunya. Ini kita ibaratkan adalah sebuah resleting dan disandingkan dengan DNA yang sudah teruntai. Resleting kita ibaratkan sebagai sebuah DNA yang memiliki dua untaian berpasangan. Sebuah resleting pasti memiliki zipper yang berfungsi untuk memisahkan resleting menjadi dua bagian. Seperti pada resleting, dalam proses replikasi DNA juga terdapat helikase yang berfungsi memutus ikatan pada DNA, mengubah DNA yang awalnya beruntai ganda menjadi beruntai tunggal atau single-stranded. Jadi helikase ibarat zipper dalam resleting dan untaian DNA adalah resletingnya. Kenyataannya, DNA sangat tidak stabil dalam posisi single-stranded. Maka itu, perkenalkan single strand binding protein. Tugasnya adalah menjaga DNA tetap dalam kondisi untaian tunggal untuk replikasi DNA bisa terjadi. Seolah-olah single strand binding protein adalah penyangga dari sebuah resleting yang magnetik yang akan menutup dengan sendirinya. Primase berfungsi untuk membentuk sebuah primer. Primer ini digunakan sebagai tempat bermulanya perbanyakan untai DNA yang dilakukan oleh DNA polimerase. Ingat, DNA polimerase hanya bisa menyusun DNA dari ujung 5 ke ujung 3. Mari kita lihat sebuah contoh lain. Pertama, helikase membuka untaian DNA, lalu datang primase yang memberikan primer, kemudian datang DNA polimerase yang membentuk untaian ganda DNA dari untaian tunggal. Lalu apa yang terjadi di sebelah bawahnya? Kembali, primase memberikan primer, dan DNA polimerase membentuk untaian ganda dari untaian tunggal DNA. Yang terjadi adalah DNA polimerase tetap menyusun DNA dari ujung 5 ke ujung 3. Helikase akan terus mengunzip DNA ke kiri. Yang terjadi di atas, DNA polimerase akan melanjut untuk mensintesis DNA mengikuti arah dari helikase, karena sintesis tersebut sudah searah dari ujung 5 ke ujung 3. Yang terjadi di bawah sedikit berbeda. Primase harus memberikan primer ulang, dan DNA polimerase sintesis DNA dari ujung 5 ke ujung 3 kembali. Hal ini membuat sintesis DNA di atas lebih cepat dibanding sintesis DNA yang di bawah, karena pada untai yang bawah perlu pembentukan primer secara terus-menerus.
Untai atas disebut sebagai leading strand, dan untai bawah disebut sebagai lagging strand, atau untai yang tertinggal secara harfiah. Primer merupakan RNA yang harus diubah menjadi DNA. Untuk itu, ada DNA polimerase yang mengubah primer menjadi untaian ganda DNA. Kenyataannya, pada untai yang bawah atau lagging strand, ada celah yang akan dihasilkan. Maka itu, ada pemeran terakhir, yaitu DNA ligase yang menutup celah tersebut. Tada! Terbentuk dua untai DNA baru yang beruntai ganda, atau dua resleting baru, untuk membentuk dua genes atau dua sel, yaitu melalui proses pembelahan sel. Walaupun sudah bekerja semaksimal mungkin, ternyata masih terdapat kesalahan pada saat replikasi DNA saat masih dalam bentuk template. Ternyata rasio kesalahannya adalah 1:100.000, sedangkan rasio terjadinya kesalahan saat sudah menjadi DNA seutuhnya adalah 1:10 miliar. Hal ini karena adanya mekanisme proofreading dan repairing dari DNA, sehingga terjadi perbaikan saat terjadi kesalahan. Saat ada pasangan basa yang salah, enzim nuklease akan memotong bagian yang salah tersebut, kemudian akan disintesis basa baru yang dilakukan oleh DNA polimerase, dan selanjutnya akan dilem menggunakan enzim ligase. Pada DNA yang berbentuk linear seperti pada eukariot, ada masalah, yaitu ujung 5 dari untai anakan akan menjadi lebih pendek setiap kali terjadi replikasi, dikarenakan DNA polimerase hanya mampu menambahkan basa di ujung 3, sehingga pada ujung 5, proses replikasi tidak selesai. Pada prokariot, masalah ini tidak terjadi karena DNA-nya berbentuk sirkuler. Lalu, bagaimana eukariot menyelesaikan masalah ini? Dengan adanya telomer, yaitu sekuens bukan DNA yang terletak di akhir, menyebabkan pemendekan DNA ini tidak akan berefek pada DNA yang mengandung informasi yang fungsional. Demikianlah proses replikasi DNA. Now you know more.